Perkenalkan, nama saya Firunal Hanapisi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3, yaitu implementasi pengujian sistem. Yang pertama adalah model waterfall. Model waterfall adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan, dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Yang pertama ada requirements, kemudian design, implementation, verification, dan maintenance. Penjelasan. Requirement, gathering, and analysis mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Desain dalam tahap ini, pengembangan akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat, lunak, hingga algoritma yang detail. Implementasi adalah tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program. Yang berikut adalah integration and testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang telah dibuat sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software terdapat kesalahan atau tidak. Yang berikut adalah verifikasi. Verifikasi adalah klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut dapat sesuai dengan yang disetujui. Operation and maintenance, yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan model waterfall. Kelebihan model waterfall adalah pencerminan kepraktisan rekayasa yang bisa membuat kualitas software tetap terjaga. Jenis model yang bersifat lengkap sehingga proses pemeliharaannya lebih mudah. Yang berikut adalah kelemahan model waterfall. Kelemahan model waterfall ini adalah lambatnya proses pengembangan perangkat lunak. Dikarenakan proses yang satu tidak bisa diloncat-loncat, maka dari itu model ini sangat memakan waktu dalam mengembangkannya. Kelemahan yang lain, kinerja tidak optimal dan efisien. Yang berikut ada model spiral. Pengertian model spiral. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Metode waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Pada model spiral ini menekankan pada analisa risiko setiap tahapannya. Di bawah ini adalah contoh model spiral. Yang berikut adalah fase spiral model. Yang pertama adalah identification, bertujuan untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis di dasar spiral, identifikasi persyaratan sistem, subsistem, dan unit. Fase ini juga mencakup komunikasi antara user dan developer. Yang berikut adalah desain. Fase ini dimulai dengan mendesain konseptual di dasar spiral yang melibatkan desain arsitektur, desain logis dari modul, desain produk fisik, dan desain akhir. Yang ketiga adalah construct or build. Fase ini mengarah pada produksi produk perangkat lunak yang sebenarnya pada tiap spiral. Yang keempat ada evolution and risk analysis. Pada fase ini mengidentifikasi, memperkirakan, dan memantau kelayakan teknis dan risiko manajemen, seperti jadwal dan biaya. Setelah pengujian sistem, akhir dari literasi user akan mengevaluasi produk yang sudah dibangun dan akan memberikan feedback. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari model spiral. Yang pertama, kelebihan spiral. Setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak berskala besar. Yang ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang keempat, ada pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang kelima adalah menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Yang berikut adalah kekurangan spiral model. Yang pertama, banyak user tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh user dan developer. Yang kedua adalah memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Yang ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Yang keempat adalah memerlukan penaksiran risiko
yang masuk akal dan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Yang kelima adalah butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Yang berikut adalah model inkremental. Model inkremental adalah merupakan hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara langsung, atau bisa disebut gabungan dari model linear sekuensial waterfall dengan model prototype. Elemen-elemen tersebut dikerjakan hingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu, kemudian proses dimulai dari awal kembali hingga muncul hasil spesifikasinya lebih lengkap dari sebelumnya dan tentunya memenuhi kebutuhan pemakai. Yang berikut di bawah ini adalah contoh model inkremental. Model ini berfokus pada penyampaian produk operasional dalam setiap pertambahannya. Pertambahan awal ada di versi stripped down dan produk akhir, tetapi memberikan kemampuan untuk melayani pemakai dan juga menyediakan platform untuk mengevaluasi oleh pemakai. Model ini cocok dipakai untuk proyek kecil dengan anggota tim yang sedikit dan ketersediaan waktu yang terbatas. Pada proses pengembangan dengan model inkremental, perangkat lunak dibagi menjadi serangkaian inkremen yang dikembangkan secara bergantian. Yang berikut adalah contoh penerapan model inkremental. Perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan dengan menggunakan paradigma pertambahan akan menyampaikan manajemen file, editing, serta fungsi penghasilan dokumen pada tambahan pertama dan selanjutnya. Pertambahan pertama dapat disebut sebagai produk inti atau core produk. Dan pada pertambahan selanjutnya produk inti akan dikembangkan terus hingga menghasilkan produk jadi yang siap untuk digunakan atau dipasarkan. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model inkremental, personil bekerja optimal. Yang berikut adalah mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel dengan waktu yang relatif singkat dan tidak dibutuhkan anggota atau tim kerja yang banyak untuk menjalankannya. Yang berikut adalah pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun, contohnya pemasukan data karyawan. Mengurangi trauma karena perubahan sistem, klien dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya setiap bagian demi bagian. Yang berikut adalah memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Kekurangan model inkremental. Tidak cocok untuk proyek berukuran besar, lebih dari 200.000 baris coding. Yang berikut adalah sulit untuk memetakan kebutuhan pemakai ke dalam rencana spesifikasi tiap-tiap hasil dari inkremen. Yang berikut adalah model evolusi. Model evolusi adalah sebuah model yang berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer mengembangkan perangkat lunaknya menjadi semakin lengkap di tiap versinya. Model ini diterapkan karena persyaratan atau requirement sering berubah sehingga hasil akhir dari sebuah produk tidak akan realistis, di mana edisi komplit dari produk tersebut mustahil dikeluarkan dikarenakan deadline market yang begitu ketat. Di bawah ini adalah contoh model evolusi perangkat lunak. Yang berikut ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan. Meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur suatu dalam pengembangan diri. Menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk. Fungsi inti dari quality control dalam perusahaan besar pada tingkat lokakarya. Meningkatkannya kebersamaan untuk mencapai suatu hasil yang semangat kerja karyawan. Meningkatkan kualitas dan biaya efektif, serta membebaskan manajemen. Yang terakhir adalah pekerja shop floor adalah lokasi terbaik untuk mengidentifikasi masalah. Yang berikut adalah kekurangan. Intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dari sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi para pekerja. Yang berikut dapat memiliki efek negatif pada hubungan industrial, dan yang terakhir adalah dapat fokus pada masalah duniawi. Yang berikut adalah model prototyping. Prototyping adalah salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja sama dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Yang pertama adalah resolvable prototype. Prototype yang akan ditransformasikan menjadi produk final. Yang kedua adalah throwaway atau prototype akan dibuang begitu selesai menjalankan maksudnya. Yang berikut adalah input atau output prototype.
Prototipe yang terbatas pada antarmuka pengguna atau user interface. Yang terakhir adalah processing. Processing ini meliputi perawatan file dasar dan proses-proses transaksi. Yang terakhir adalah sistem prototipe. Prototipe ini berupa model lengkap dari perangkat lunak. Tahap-tahap dalam prototyping. Strategi utama dalam prototyping adalah kerjakan yang mudah terlebih dahulu dan sampaikan hasil kepada pengguna sesegera mungkin. Yang berikut adalah prototype model. 1. Seksi utama dan fungsi-fungsi pemrosesan sederhana. Yang kedua adalah rancang bangun prototipe dengan bantuan software seperti Word Processor, Spreadsheet, Database, dan pengolah grafik, software case, dan computer aided system engineering. Yang ketiga adalah uji prototipe untuk memastikan prototipe dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. Yang berikut adalah siapkan prototipe USD User System Diagram untuk mengidentifikasikan bagian-bagian dari perangkat lunak yang diprototipekan. Yang kelima adalah evaluasi dengan pengguna untuk mengevaluasi prototipe dengan melakukan perubahan jika diperlukan. Dan yang keenam adalah transformasikan prototipe menjadi perangkat lunak yang beroperasi penuh dengan melakukan penghilangan kode-kode yang tidak dibutuhkan, penambahan program-program yang memang dibutuhkan untuk perbaikan dan pengujian secara perangkat lunak secara berulang. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan. 1. Pelanggan mengetahui apa yang diperlukan sekaligus diharapkan. Yang kedua, mempunyai penentuan kebutuhan yang lebih mudah. Yang ketiga, singkat waktu. Yang keempat, para pengembang mendapatkan masukan dari pelanggan saat melakukan prototipe. Yang kelima, setelah proyek selesai, Anda sebagai pengembang menjadi langganan. Yang keenam, mendapatkan bantuan dalam mengurangi keseluruhan biaya pengembangan. Yang ketujuh, mendapatkan tingkatan kepuasan dari pelanggan lama maupun baru. Yang berikut adalah kekurangannya. Yang pertama adalah dapat mengesampingkan alternatif dari pemecahan masalah. Yang kedua, tidak selamanya prototipe yang sudah dibuat dapat disesuaikan dengan mudah. Dan yang ketiga adalah dalam pemrosesan analis dan perancangan yang sangat singkat. Yang berikut adalah model F atau F model. Pengertian F model merupakan perluasan dari model waterfall karena mempunyai tahapan yang mirip dengan perluasan model waterfall. Model waterfall ini ialah model yang dilakukan pendekatan pada pengembangan perangkat lunak secara sistematis dan sekuensial atau berurutan, dimulai dari communication sampai dengan tahap deployment. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model F proses dilakukan adalah bercabang. Berikut penjelasan masing-masing tahap beserta tahap pengujiannya. Yang pertama, requirement analysis dan acceptance testing. Tahap requirement analysis sama seperti yang terdapat dalam model waterfall. Keluaran dari tahap ini adalah dokumentasi kebutuhan pengguna. Yang berikut adalah sistem desain dan sistem testing. Dalam tahap ini, analisis sistem mulai merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahap ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi sistem secara umum atau struktur data dan yang lain. Yang berikut adalah arsitektur desain dan integration testing. Sering juga disebut high level design. Dasar dari pemilihan arsitektur yang akan digunakan berdasar kepada beberapa hal seperti pemakaian kembali tiap modul, ketergantungan tabel dalam basis data, hubungan antar interface, detail teknologi yang dipakai. Yang keempat adalah modul desain dan unit testing. Sering juga disebut sebagai low level design. Perancangan dipecah menjadi modul-modul yang lebih kecil. Tahap ini menghasilkan spesifikasi program seperti fungsi dan logika tiap modul, pesan kesalahan proses input-output untuk tiap modul, dan lain-lain. Yang kelima adalah coding. Dalam tahap ini dilakukan pemrograman terhadap setiap modul yang sudah dibentuk. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan. Pertama adalah kelebihan F model. Yang pertama itu bahasa yang digunakan untuk mempresentasikan konsep. F model menggunakan bahasa formal, meminimalisir kesalahan pada hasil akhir karena ada tes pada setiap prosesnya. Penyesuaian yang cepat pada proyek yang baru, memudahkan dan pembuatan dokumen proyek. Yang berikut adalah biaya yang murah dalam perawatan dan modifikasinya. Model sangat fleksibel. Yang berikut adalah kekurangan F model. F model hanya difokuskan pada proyeknya saja, bukan pada keseluruhan organisasi. F model adalah proses model yang hanya dikerjakan sekali selama proyek saja, bukan keseluruhan organisasi. F model terlalu fleksibel dalam arti
Ada beberapa aktivitas dalam F-model yang digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam aktivitas tersebut dan yang tidak. Yang berikut adalah model Rapid Application atau Development. Rapid Application atau Development atau RAD adalah Rapid Prototyping, model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid Application Development menggunakan metode iteratif berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model atau model kerja sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan, requirement, atau pengguna. Yang berikut adalah fase dan tahapan pengembangan aplikasi. Requirements planning atau perencanaan syarat-syarat. Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk mengidentifikasikan syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Orientasi ke dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Yang berikut adalah RAD Design Workshop atau Workshop Design RAD. Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan program dapat bekerja membangun dan menunjukkan representasi visual design dan pola kerja pada pengguna. Workshop desain ini dapat dilakukan selama beberapa hari tergantung dari ukuran aplikasi yang akan dikembangkan. Yang berikut adalah implementation atau implementasi. Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan non-teknik perusahaan. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan Rapid Application Development sangat berguna dilakukan pada kondisi user tidak memahami kebutuhan-kebutuhan apa saja yang digunakan pada proses pengembangan perangkat lunak. Yang berikut adalah RAD mengikuti tahapan pembangunan sistem seperti umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object, sehingga pengembang tidak perlu membuat dari awal lagi dan waktu lebih singkat berkisar antara 60 hari sampai 90 hari. Karena mempunyai kemampuan untuk menggunakan komponen yang sudah ada dan waktu yang lebih singkat, maka membuat biaya menjadi lebih rendah dalam menggunakan RAD. Kekurangan Rapid Application atau Development. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi pengembangan menggunakan model RAD. Yang pertama adalah proyek yang berskala besar. RAD memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim yang baik. Yang berikut adalah menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam waktu yang singkat. Jika komitmen tersebut tidak ada, maka proyek RAD akan gagal. Yang berikut adalah kesimpulan. Proses pengembangan perangkat lunak atau software, proses, dan development paradigm adalah sekumpulan tahap atau tugas di mana aktivitas yang dibutuhkan secara efisien mentransformasikan kebutuhan pemakai ke suatu solusi perangkat lunak yang efektif. Pemodelan proses perangkat lunak atau software process modeling bertujuan untuk mempresentasikan aktivitas yang terjadi selama pembuatan perangkat lunak dan perubahan-perubahannya atau evolusi. Demikian presentasi saya di saat ini. Sekian dan terima kasih.